Bapak, Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, saya selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara. Adapun susunan acara, yang pertama sambutan kepala sekolah, yang kedua sambutan kepala didik Pora yang akan diwakili oleh Bapak Andri Arfianto, Sekretaris Dinas. Dan acara yang ketiga adalah acara inti penyuluhan hukum pencegahan bullying dan cybercrime kepada peserta didik SMP yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Hidayat dan Bapak Wisnu Hayu. Sebelum acara dimulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara akan saya mulai. Acara yang pertama yaitu sambutan kepala sekolah. Waktu dan tempat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, yang kami hormati narasumber dari Kejaksaan Negeri Temanggung, yang kami hormati pula Bapak Ibu pendamping putra putri anggota OSIS, kemudian yang saya banggakan anak-anakku pengurus OSIS lama dan pengurus baru yang kemarin telah terpilih melalui program kegiatan Kawah Kepemimpinan Pelajar. Yang utama selalu kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Temanggung. Kemudian yang kedua, salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan salawat beliau di yaumil qiyamah. Yang berikutnya adalah kami ucapkan terima kasih, selamat datang kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan juga narasumber dari Kejaksaan. Barangkali ini pengalaman yang pertama bagi kami. Terima kasih telah hadir di sini untuk memberikan bimbingan kepada putra-putri kami. Semoga nanti apa yang disampaikan, dan saya yakin pasti akan banyak manfaatnya, karena di masa-masa global seperti ini anak-anak mungkin bergaul dengan HP, itu banyak informasi yang perlu disaring dan perlu dibijaksanai begitu. Nanti mohon untuk bimbingan dan juga pencerahannya. Yang kedua juga kami ucapkan mohon maaf jika di dalam kami menerima ini sangat kurang, ruangannya memang masih sangat memprihatinkan, mohon maaf sekali ini. Tapi apapun ya, Desomas Guwon, kita apa adanya memang kami sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini SMP kami ini mendapatkan beban yang berat. Jadi dari 15 rombel harus menjadi 21 rombel, sehingga semoga nanti jika kegiatan ini berlangsung itu sudah dalam kondisi aula itu bisa sudah jadi. Mohon doanya dari Dinas Pendidikan maupun dari Kejaksaan. Kemudian jika nanti anak-anak kami di dalam bersikap, bertingkah laku ini, karena memang cah dison-dison ini nyuwun sewu, ini banyak hal yang kurang, meskipun sudah kami berikan pesan-pesan dari pembina kesiswaan, jika kurang berkenan di hati penjenengan semuanya, nanti kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu silakan kegiatan ini untuk anak-anakku sekalian diikuti, kemudian dicatat betul apa-apa yang perlu kalian
ketahui, dan nanti silahkan kalian bertanya. Jika ingin bertanya, diperbolehkan, ada waktu untuk bertanya jawab dengan narasumber. Demikian, tidak perlu panjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, anak-anakku, anak didik kelas berapa nih ya? Ada yang kelas 9. Kelas 9 berapa? 9. Yang kelas 8? Bukan yang kelas 8? Ya. Oh iya, iya. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bisa berkumpul di SMP Negeri 1 Gemawang dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, tidak ada yang kena Covid insyaallah. Terus Gemawang bersih, setahu kami yang bersih Gemawang, tidak pernah ada yang istilahnya perlu perhatian untuk sampai ke perlu lockdown WFH atau dan kawan-kawan. Alhamdulillah sampai hari ini SMP 1 Gemawang bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara normal walaupun mungkin belum maksimal. Kepada yang terhormat Pak Kepala Sekolah, Pak Arif dan Mas Wisnu, serta adik-adik pelajar anak didik SMP Negeri 1 Gemawang, tidak lupa juga kepada penyelenggara. Penyelenggaranya siapa nih, Dek? Yang jadi IO siapa? Oke, tiba SMP kami dari rombongan dengan teman-teman dari Kejaksaan ini sudah melakukan kunjungan beberapa sekolahan. Mas Arif, baru sekali ini IO-nya dari adik-adik. Jadi ini luar biasa, kita apresiasi. Pak Wisnu ini sudah beberapa kali kami juga mendampingi, baru sekali ini semua diselenggarakan oleh adik-adik OSIS, walaupun dengan keterbatasan aulanya belum jadi gitu ya. Terus kelasnya terpaksa kita rehab atau kita sesuaikan agar bisa mengumpulkan teman-teman adik-adik semua dalam satu ruangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Satu lagi, protokol kesehatan di sini bisa dipatuhi. Ini dibandingkan beberapa tempat yang lain, ini yang paling standar. Artinya Bapak Ibu guru serta adik-adik bisa mentaati protokol kesehatan sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Dan alhamdulillah kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Mungkin sekedar informasi buat teman-teman dari Kejaksaan, SMP Negeri 1 Gemawang ini satu-satunya SMP yang ada di wilayah Gemawang ini, Pak. Hanya satu negeri, yang dekat itu MTS. Jadi ini adalah kelas besar, sekolah besar, sehingga setiap tahun itu tetap anak didik yang bersekolah di sini mesti maksimal. Jadi kita melayani wilayah Gemawang dan sekitarnya. Kalau kita dibilang ini anak-anak di desa, menurut saya nggak setuju, Pak, karena kesana itu sudah Semarang itu. Oh iya, kota. Jadi kita tetap dekat dengan kota. Kebetulan juga sudah 2-3 tahun ini jaringan internet juga sudah ada. Adik-adik ada yang nggak punya HP? Sudah punya HP semua, Pak. Jadi nanti yang disampaikan oleh Pak Arif pas cocok. Adik-adik sudah punya HP, paket data ada, internet bisa mengakses komplit lengkap. Oh iya, adik-adik sudah preset. Ada nih mas-mas bapak-bapak ini siapa? Seragam coklat. Ada yang pernah lihat? Seragam coklat. Ini siapa ya? Yang jelas bukan Pak Dokter, karena Pak Dokter putih. Ini beliau adalah teman-teman kami dari dinas, dari pemerintah yang beraktivitas khusus di bagian hukum. Nanti hukumnya tugasnya apa? Apakah nanti tugasnya mau menjalankan atau menuntut atau apa, nanti dari Pak Arif serta Pak Wisnu bisa menyampaikan. Hari ini kami dari dinas atas fasilitasi dari Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Gemawang
ada agenda memberikan informasi ke adik-adik, walaupun mungkin tidak bisa maksimal, tidak semua anak-anak bisa mengikuti karena keterbatasan tempat, kemudian lagi pandemi. Hari ini yang kita hadirkan mungkin hanya sesudah ini Mas Arif, ini terdiri dari pengurus OSIS yang lama dan baru ya, terus beberapa yang lain. Artinya teman-teman adik-adik yang ada di sini ini jelas berkualitas pilihan, serta mungkin nanti secara informasi bisa menyerap apa yang akan disampaikan oleh Pak Arif dan Pak Wisnu selaku narasumber kita dari Kejaksaan. Jadi Kejaksaan itu adalah aparat pemerintah seperti Bapak Ibu guru yang ada di sini, saya yang ada di dinas, akan tetapi tugas teman-teman ini berbeda. Beliau nanti akan menjelaskan tugas beliau itu apa saja, terus nanti fungsinya bagi kita apa, ada terkait dengan hal itu. Hari ini khusus untuk adik-adik yang ada di SMP 1 Gemawang, beliau nanti akan menyampaikan beberapa informasi khususnya bagi adik-adik yang selama ini sudah beraktivitas dengan internet. Internet artinya adik-adik itu sudah bisa mengakses informasi apapun. Jadi dari berita gosip, IG, TikTok, ada yang sering main TikTok kan di sini? Wah, nggak ada, belum. Nanti biar diajari sama Pak Wisnu. Ya, itu sekilas. Pokoknya intinya pagi ini Mas Wisnu, Pak Wisnu dan Pak Arif akan menyampaikan beberapa informasi yang bermanfaat bagi adik-adik. Contoh bullying. Bullying itu menggarapi kancane itu boleh atau enggak? Nakali kancane boleh atau enggak? Nanti kalau nakali sampai parah itu nanti kalau ketahuan ada sanksinya atau tidak. Begitu juga nanti kalau umpamanya adik-adik jadi korban, konco-konco ini orang sing garapi, membuli jenengan adik-adik semua, apa yang harus dilakukan? Itu nanti dari Pak Wisnu dan Pak Arif nanti akan menginformasikan caranya gimana untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Kemudian nanti terkait dengan perlindungan anak, karena adik-adik itu adalah anak-anak usia di mana dari sampai usia 17 tahun itu adalah kategorinya anak-anak. Di sini ada yang umurnya sudah lebih dari 17 tahun. Anak-anak yang pelajar loh, Pak Kepala Sekolah mungkin sudah lebih. Jadi dengan adik-adik kategorinya adalah anak-anak. Jadi nanti hak dan kewajiban anak itu seperti apa nanti dari Pak Arif dan Pak Wisnu bisa memberikan informasi. Nanti mungkin nyantai saja. Jadi adik-adik kayak di SMP yang lain itu ngobrol, kayak diskusi, kayak teman ini anggap saja ini masih muda-muda semua, mungkin seperti Mas atau yang lebih tua. Jadi kita nanti diskusi, nanti Mas Arif dan Mas Wisnu nanti akan memberikan informasi lewat paparan, menjelaskan sekilas. Nanti Pak Arif dan Pak Wisnu lebih nanti mesti jalan-jalan di situ terus ngobrol dekat. Nah, tapi nggak terlalu dekat karena protokol kesehatan. Nanti akan diskusi tanya jawab. Nah, kami minta adik-adik bisa ngobrol dengan bebas. Artinya pengen matur apa, pengen nanya anaknya apa, nanti bisa disampaikan. Jadi mumpung hari ini teman-teman kami dari dinas, dari Pak Wisnu dan Pak Arif bisa datang ke sini, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan informasi ini nanti disampaikan ke teman-teman adik-adik semua di kelas, juga ke orang tua. Nanti Bapak Ibu diaturi preso. Nah, tadi itu dapat informasi dari Pak Jaksa, informasinya seperti ini. Jadi Ibu kalau nanti nyuruh saya yang macam-macam itu melanggar hak anak, itu umpamanya seperti itu. Jadi nanti bisa diinformasikan kepada yang lain. Informasi tidak hanya untuk adik-adik yang kebetulan ada di sini. Itu mungkin dari saya, sekaligus mewakili Pak Kadin menuju Pak Kasek, karena Pak Kadin ada acara lain yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga memerintahkan kami untuk mendampingi teman-teman dari Kejaksaan di SMP 1 Gemawang. Sekaligus nanti pertemuan ini bisa kita laksanakan dengan baik dan dapat informasi yang lebih maksimal bagi adik-adik kita pelajar yang ada di SMP 1 Gemawang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau seandainya ada beberapa hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Gemawang serta adik-adik. Sekali lagi terima kasih, kami dari dinas sudah difasilitasi untuk kegiatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
MC nggih. Ini calon-calon bibit semuanya penerus bangsa nggih. Nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa mencari ilmu adalah suatu kewajiban, fardu ya. Bukan fardu kifayah, tapi fardu ain bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan. Termasuk di sini juga kita talabul ilmi Bapak ini. Sama-sama kita mencari ilmu. Yang kami hormati Bapak Yusroh selaku Kepala SMP Negeri 1 Kemawang. Yang kami hormati Bapak Andri selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. Yang saya hormati juga rekan saya ini Kak Wisnu ya. Nanti panggilnya kakak aja ya. Kak Wisnu. Ini 11-12 umurnya sama adik-adik semua ini. 11 selisihnya. Rekan saya Kak Wisnu dari Kejaksaan Negeri Temanggung. Tak lupa pula yang sangat saya cintai, saya banggakan, adik-adik semua siswa-siswi SMP Negeri 1 Gemawang. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan ridho dari Allah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang saya rasa ini lumayan cukup nyaman Bapak. Bagi saya cukup nyaman dan sangat nyaman Bapak. Di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat tanpa halangan satu apapun. Kita di sini bisa berkumpul atas ridho Allah. Sudah dicatat dulunya gitu. Namanya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Nanti tanggal sekian, hari ini jam sekian, atas nama siapa Dek namanya Dek? Iya. Siapa? Panggilannya siapa? Hah? Rahma. Nah, di Rahma nanti ikut sosialisasi dari kejaksaan. Sudah dicatat semuanya perjalanan kita, termasuk saya pun juga. Itu yang perlu kita syukuri ya, nikmat Islam kita. Kemudian saya berdiri aja ya Pak. Cukup panjang lah ini Ge. Cukup panjang. Semangat ya adik-adik ya. Semangat. Yang kelas 7 tadi mana? Yang tadi kan kelas 8, kelas 9, yang kelas 7 ada? Ya, kelas 7 ada. Berarti ini baru masuk ya. Dari SD baru ke tingkat SMP. Gimana perasaannya Dek bisa ke SMP Dek? Dek Wildan. Senang? Senang. Ya harus disenangi dan harus disyukuri. Bisa bersekolah di SMP 1 Gemawang. Karena banyak yang mau sekolah di sini tapi barangkali nggak bisa ya Pak. Mungkin karena sistem atau apa barangkali. Karena kalian kan juga banyak adik-adik semua yang pengen ke sini. Kemarin sistemnya apa Mas masuk? Pakai online? Ya pakai online. Ada juga ya Pak yang nggak masuk atau semua masuk yang nggak daftar? Ya sebagian besar ada yang tidak. Ada yang tidak. Ya itu perlu disyukuri adik-adik bisa terima di SMP 1 Gemawang. Dengan cara apa bersyukurnya? Dengan cara apa? Itu Pak. Belajar dengan baik, dengan tekun, menurut kata Bapak Ibu guru, menurut sama juga dengan Bapak Ibu di rumah. Karena orang tua macam-macam ya. Kalau di rumah ya orang tua ya Bapak Ibu kita, gitu. Kalau sekolahan orang tua siapa? Bapak Ibu guru. Ya. Kalau ada yang di pesantren? Nggak ada. Ada yang ngaji atau ngaji?
Nah, kalau ada yang ngaji di pesantren juga bapak ibunya adalah kiainya, kayak gitu kan. Nah, itu selama itu ajarannya baik, ya kan, dan benar harus ditaati. Kecuali kalau nyemplung sumur kono, ya jangan, ya toh. Jangan. Tapi oleh kono sholat gitu kan, ya sholat. Ada misalnya yang agama lain, kono ke tempat ibadah di mana gitu kan, kayak Kristen ke gereja atau yang Hindu ke Hindu kemana? Murah. Iya. Nah, ikuti kan gitu kan. Jadi adik-adik, gimana lihat kakak-kakak yang di sini pakai seragam yang tidak biasanya adik-adik lihat, perasaannya gimana? Kalau lihat Pak Polisi kan sering barangkali ya, sering lihat Pak Polisi, lihat Pak Tentara juga sering, dia kan, yang pakai seragam-seragam apalagi ya, dokter atau ya tadi yang sampaikan seragamnya putih gitu kan, seragamnya kok coklat gitu kan. Nyuruh ya saya ini, seragamnya kok coklat gitu, gimana? Takut nggak? Enggak, jangan takut. Karena apa? Karena kita juga sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Ya, kalau saya makannya besi ya boleh. Jangan takut ya kan, sama digeletak gitu kan. Kita sama-sama manusia, jadi nggak usah takut. Ya kan? Jadi perkenalkan, saya Arif Hidayat. Kebetulan saya diamanahkan oleh pimpinan di pusat sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Temanggung. Pernah dengar kata kejaksaan? Pernah? Di mana? Di TV. Ya. Atau pernah yang pernah ikut acara, mungkin bapaknya atau orang tuanya yang pernah ke sidang di pengadilan atau apa, tilang gitu, ya pernah ketilang mungkin orang tuanya terus diajaki ngambil tilangnya di mana gitu. Ada? Belum. Ya. Kejaksaan itu kantornya di samping alun-alun. Di samping alun-alun kantornya ya. Pernah ke alun-alun Temanggung? Jalan-jalan ke sana. Ngapain? Jajan. Yo, jajan. Car Free Day ya, kalau hari Minggu ada Car Free Day, cuma selama Covid ini ada nggak Pak? Ada juga ya? Tetap ada ya? Ya penting kan tetap prokes ya, protokol kesehatan. Nah, ini maaf nih, kakak dibuka ya. Soalnya turun terus dari tadi kalau ngomong. Di situ Pak juga ada Kak Wisnu ya kan, itu juga sama di seksi saya juga, di intelijen juga. Jadi kalau intelijen di kejaksaan itu nggak seperti yang adik-adik bayangkan ya, barangkali yang dibayangkan intelijen itu apa? Pernah nonton film apa itu? James Bond. Pernah lihat? Ada yang pernah lihat filmnya James Bond nggak? Belum. Kalau intel-intel yang di TV itu kan barangkali rambutnya gondrong ya toh, terus tatoan, nyamar gitu ya. Barangkali seperti itu yang diketahui ya. Kalau intelijen kejaksaan itu intelijen di bidang justisi, di bidang penegakan hukum. Jadi ketika ada laporan khususnya yang mengenai tindak pidana korupsi ya, itu laporannya nanti masuk ke kejaksaan, baru nanti bidang kami yang menangani, bidang intelijen, melakukan serangkaian penyelidikan namanya. Buat bahan pengetahuan ya. Kalau mau ditulis monggo silakan. Kasih bukunya di atas meja, ambil kertas, bahwa kejaksaan itu gini gitu kan. Nanti kalau suatu saat lupa kan bisa baca, karena manusia sifat dasarnya adalah lupa. Bahasa Arabnya apa? Al insanu makhluk khoto'un nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Nah, gimana caranya biar ya dicucuk ya, dicatat ya, ditulis gitu. Monggo silakan ambil catat. Kejaksaan itu gitu. Nah, tugas pokok fungsi kami tadi kan disampaikan sama Pak Andri itu dari sekretaris. Apa sih tugasnya kejaksaan? Kami pada dasarnya sama dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Bapak Andri. Kita juga ASN, aparat sipil negara. Kalau dulu kan PNS namanya kan, jadi ASN. Bisa dicatat monggo. Jadi kejaksaan adalah lembaga pemerintah
yang mempunyai tugas pokok fungsi di bidang penuntutan. Jadi tugas pokok kami kejaksaan adalah di bidang penuntutan. Jadi kalau ada sidang di pengadilan itu ya, pengadilan negeri khususnya sidang tindak pidana baik umum maupun khusus. Kalau tidak pidana umum contohnya apa? Tidak pidana umum, ada yang tahu nggak? Tidak pidana umum ada yang tahu nggak contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Itu nggak ada bocoran. Contohnya apa? Pencurian, terus penganiayaan itu ya contohnya ya si A keplak si B, ya kan, terus menimbulkan rasa sakit, nah itu sudah kena pasal namanya 351 KUHP. Terus ada juga banyak macamnya, tidak benar ada pencurian, penganiayaan, apalagi penipuan, penggelapan, ya kan banyak. Nah kalau tidak pidana khusus, contohnya apa? Korupsi contohnya. Jadi tugas pokok kami di situ adik-adik semua di bidang penuntutan, kami yang melakukan penuntutan terhadap seorang terdakwa. Jadi beda-beda istilahnya ya. Kalau masih di tahap penyidikan namanya tersangka. Kalau udah naik ke tahap penuntutan, gitu, penuntutan namanya terdakwa, walaupun orangnya sama. Kalau sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, terus kita eksekusi, kita bawa ke penjara, yaitu ke lapas gitu kan, namanya terpidana. Prosesnya seperti itu. Jadi kami perannya yang utama adalah di bidang penuntutan. Yang menuntut, misalnya ada seorang pencuri terus dilaporkan, diproses dulu sama kepolisi kan, terus setelah itu baru dibawa ke kejaksaan, setelah itu kita lipat ke pengadilan, kita sidangkan. Nah disitulah kita yang menuntut, tuntutannya berapa lama gitu kan, ada penjara, ada denda, ya bahkan sampai hukuman mati. Nanti Kak Arif jelaskan juga kalau sudah masuk di materi ya. Hari ini nanti kita akan sharing mengenai tiga tema. Satu narkotika, dua perlindungan anak, yang terakhir nanti sama Kak Wisnu tentang bullying ya. Tapi kita juga selain di bidang penuntutan, kita juga ada tugas-tugas lain yang diatur oleh undang-undang. Contohnya seperti ini ya, kita penyuluhan hukum itu juga masuk dalam tusi kami. Ada penerangan hukum gitu, dan tugas-tugas lain yang diatur oleh undang-undang. Ada pemahaman sekarang tentang kejaksaan? Sudah ada gambaran ya? Sudah ada gambaran ya? Nanti suatu saat, atau ada yang kira-kira ingin suatu saat nanti cita-cita pengen jadi jaksa gitu, atau belum kepikiran sama sekali kalau mau jadi jaksa atau apa, itu belum ya? Biasanya cita-cita apa kalau dari adik-adik ini? Apa? Dokter ya, apalagi yang biasa sering-seringnya gitu. Saya kalau besar mau jadi dokter, kalau yang cewek-cewek gitu ya. Kalau yang cowok-cowok biasanya mau jadi polisi, tentara, itu udah umum banget kalau dari zaman dulu ya. Pas kakak kecil itu juga lupa gitu. Sok nek jadi apa lagi? Ya jadi polisi gitu. Jadi tentara gitu. Tapi banyak profesi yang lain itu. Nanti seiring berkembangnya, berjalannya adik-adik ini ke tingkat-tingkat selanjutnya kan, dari SD, sekarang SMP, nanti SMA, kuliah, akan tambah wawasannya, akan mengenal profesi-profesi yang lain, gitu. Kalau dari sekarang mau menjadi dokter, ya harus belajar yang tekun, gitu. Nanti kalau mau jadi dokter berarti nilai-nilai yang IPA harus bagus, ya kan. Nanti sekolah di SMA juga ambil yang IPA jurusannya, terus kalau setelah selesai sekolah SMA kuliah di kedokteran, ya toh. Jangan sampai mau jadi dokter kuliahnya di fakultas selain kedokteran. Ya nanti nggak nyambung gitu. Tapi kalau double misalnya kuliah di kedokteran sambil kuliah di hukum, fakultas hukum, ya toh, jalan bareng. Nggak apa-apa, bisa selama mampu. Bisa. Dulu teman kakak ada yang seperti itu. Jadi satu ini sekalian jadi buat kuliah.
nggak apa-apa itu boleh ya, itu sebagai bahan wawasan adik-adik ya. Nah sekarang Kak Wisnu, apa itu nafsa? Nah bisa dicatat, nafsa itu apa? Ada yang pernah dengar kata-kata nafsa? Belum ya? Nah nafsa itu merupakan sebuah singkatan. Kepanjangannya yaitu yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, terus yang ketiga zat adiktif lainnya. Nah, itu kepanjangan dari nafsa. N-nya itu narkotika, P-nya itu psikotropika, Z-A-nya itu zat adiktif lainnya. Nah itu beda-beda adik-adik ya. Narkotika itu apa? Nah itu narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman: candu, kokain, dan ganja. Narkotika itu ada jenis-jenisnya dan ada golongannya. Kalau jenisnya itu ada 2, ada tanaman dan bukan tanaman. Kalau yang tanaman contohnya kan ganja. Ada yang pernah dengar kata ganja? Pernah ya, di TV-TV itu kan sering kan kalau lihat acara buser atau apa itu kan setelah ditangkap seorang pengedar ganja gitu kan, dengan barang bukti sekian paket gitu kan. Nah, itu yang jenisnya tanaman. Kalau yang jenisnya bukan tanaman ada juga adik-adik, namanya sabu contohnya SS gitu, sabu itu juga sering banget marak. Dan di Temanggung ini kalau buat pengetahuan adik-adik ya, setiap bulan pasti ada perkara narkotika yang masuk ke kejaksaan. Karena apa? Itu sudah sangat mengkhawatirkan, terutama bagi adik-adik ya kan, yang generasi penerus bangsa itu, yang muda-muda ini. Karena memang yang disasar oleh para pengedar narkotika itu gitu, itu memang generasi penerus seperti adik-adik ini. Kalau yang orang tua itu ya ada, tapi hampir jarang kalau yang disasar ya. Kalau yang penjual pengedarnya ya pasti kebanyakan sudah dewasa. Tapi yang disasar untuk menggunakan, untuk dirusak, itu kan sifatnya merusak ya adik-adik ya. Narkotika itu sifatnya merusak tubuh, merusak mental gitu. Itu sasarannya adalah adik-adik ini. Makanya ketika bergaul harus hati-hati. Dalam berteman juga harus hati-hati. Tapi bukan berarti milih-milih ya kalau sama teman ya. Sama teman tuh harus semua ditemani. Gak usah pilih-pilih, tapi harus bijaksana dalam memilih teman. Kalau seandainya teman itu tidak bisa membawa kita ke arah yang baik, ya gak usah ditemani. Tapi bukan berarti kita memusuhi. Tetap aja biasa aja, tapi jangan berteman itu aja. Jangan sering bareng, jangan sering kumpul. Ya kan ada tuh kadang yang maunya tuh ngajak nongkrong gitu, nanti kemana nggak jelas, mau minum apa, mau kasih makan apa gitu. Nanti di sana dia sama teman-temannya yang lebih dewasa dari adik-adik semua, bisa aja. Makanya harus hati-hati. Apalagi yang ya sama aja, yang perempuan yang laki-laki harus hati-hati. Nah di situ ada psikotropika. Psikotropika yaitu bahan lain yang tidak mengandung narkotika. Jadi yang selain kategori narkotika, merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia. Nah itu di situ. Itu yang namanya psikotropika. Kalau narkotika itu diatur dalam undang-undang. Ada juga undang-undangnya ya ada ya. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di situ diatur narkotika itu apa, jenisnya apa, ancaman pidananya berapa, golongan-golongannya apa, diatur semuanya. Terus di situ ada zat adiktif lainnya, zat atau bahan selain narkotika, psikotropika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan atau lingkungannya. Contohnya ada alkohol, ada thinner, ada cat, ada lem, ada kafein, ada nikotin. Contoh-contohnya di situ ya. Kok di situ kok ada thinner gitu kan? Kok bisa Kak thinner masuk dalam zat adiktif lainnya? Ada yang bisa menjawab? Thinner itu kan baunya khas ya. Ada orang atau anak itu yang suka bau-bauin thinner atau bensin. Bensin kan kurang lebih sama kan.
Ada yang suka itu. Tapi kalau dibawa-bawa begini dia bisa menimbulkan efek, mungkin dia akan berhalusinasi atau apa. Nah itu nggak boleh juga. Mungkin kalau yang di tingkat-tingkatnya kayak karet gitu kan, atau lem, itu kan baunya juga menyengat kan. Itu ada juga kadang yang suka baunya. Ini kan, itu dong. Ya itu kayak langsung seneng gitu loh kalau bau-bau akhirnya dia bawa itu nggak boleh kayak gitu. Kalau ada yang seperti itu teman-temannya atau saudaranya di rumah segera diatasi ya. Soalnya itu nanti akan kebawa terus sampai dewasa. Di beberapa tempat ada yang seperti itu adik-adik. Nah ini golongan-golongan narkotika ada 3 golongan ya. Golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Semua diatur dalam undang-undang. Nah sekarang apakah narkotika itu ada kegunaannya? Ada enggak? Apa? Tidak. Ya jawaban lain ada enggak? Ada. Ya ada gunanya juga. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika disalahgunakan. Kalau digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi atau kedokteran itu diperbolehkan selama ada izin. Tapi kalau nggak ada izin berarti namanya penyalahgunaan. Misalnya seorang dokter dia mau mengoperasi pasiennya, sebelum dioperasi diapain dulu dek? Dibius. Nah di bius itu mengandung narkotika sebenarnya. Jadi dia akan menghilangkan rasa sakit, rasa nyeri ketika disikat-sikat itu nggak ada rasanya. Bahkan dipukul aja nggak ada rasanya gitu. Nah itu kegunaan dari narkotika. Ketika itu dipakai untuk kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu diperbolehkan selama ada izin. Kalau misalnya itu kan untuk bidang kesehatan ya, untuk bius. Kalau untuk bidang teknologi dan pengembangan ilmu contohnya apa? Ya pengembangan ilmu. Barangkali nanti namanya narkotika itu jenisnya akan bervariasi. Setiap tahun barangkali akan ada aja yang jenis yang baru. Nah ketika dipakai untuk pengembangan teknologi boleh, misalnya jenis A sama jenis B kalau dicampur jadi apa gitu kan. Misalnya kalau yang kimia, SMP belum kimia ya, baru fisika ya. Baru fisika ya, nanti kan ada misalnya air tambah apa jadi apa gitu kan. Nah sama juga seperti itu kurang lebih. Nah di situ diperbolehkan. Sekarang apa sih dampak bagi anak-anak kita? Dampak, kalau dampak positif sih nggak apa-apa ya. Kalau narkotika kebanyakan kalau penyalahgunaan pasti dampaknya negatif. Dampaknya pasti negatif. Dampaknya apa di situ? Nah, satu, perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian. Di situ akan merubah perilaku adik-adik yang tadinya itu rajin belajar, ya tuh, rajin bantu orang tua, diperintah sama orang tua langsung, di sekolah juga nurut sama bapak ibu. Tapi kalau ketika sudah terkena narkotika, itu akan merubah dalam bersikap, berperangai maupun kepribadian. Terus yang kedua, bisa akibatnya kalau adik-adik ini kalau sekolah bisa sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Itu dampak-dampak negatifnya ya. Terus yang ketiga, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. Nah, yang keempat ini sering menguap, mengantuk dan malas. Tadi kakak perhatikan dari tadi gak ada yang menguap. Berarti fokus semuanya, ya, berarti fokus. Nah, kenapa kok bisa sering menguap, malas itu? Ya, ketika seseorang itu menggunakan narkotika, memang pada saat dia memakai, efeknya langsung. Berdasarkan penuturan sih, kakak sendiri juga nggak pernah sampai saat ini nggak pernah menggunakan narkotika. Cuman kakak udah berpuluh-puluh bahkan ratusan menangani perkara narkotika. Ketika ada seseorang yang menggunakan, kakak tanya ini efeknya apa sih kalau pakai sabu?
Semua sama jawabannya. Tahu nggak? Nah, efeknya itu dia akan menjadi merasa segar, katanya sih gitu ya. Menjadi segar, menjadi semangat, menjadi kuat. Nggak kayak biasanya tenaganya itu kayak berlipat-lipat. Tapi setelah efeknya itu hilang, dia akan menjadi sangat lemas. Nah, disitulah akan menimbulkan sering menguap, mengantuk, dan malas. Ini berdasarkan orang-orang yang kakak saya, yang pelaku-pelaku tidak pidana itu. Efeknya seperti itu, hampir semua menjawab seperti itu. Terus ada juga tidak memikirkan kesehatan diri dan juga mencuri untuk membeli narkotika. Nah, itu juga efek yang akhirnya kemudian menimbulkan tindak pidana yang lain. Ketika seseorang sudah sering menggunakan narkotika, namanya apa kalau sering menggunakan? Kecanduan. Ya kan? Udah kecanduan menggunakan narkotika. Ketika dia tidak menggunakan narkotika, dia akan merasa gelisah. Dia akan merasa kepiye caranya ben iso tuku. Nah, sekarang kalau dia kerja, mungkin punya duit ya, atau mungkin orang tuanya kaya, mungkin bisa minta sama orang tuanya, walaupun nggak mungkin dong kalau sama orang tuanya kan bilang, Pak, pulang nyuruh akhirnya untuk tugas sabu gitu ya, nggak mungkin kan? Nah, bisa dimarahi yang itu kan. Nah, ketika itu terjadi, otomatis dia akan mencuri. Ketika nggak punya uang, akan mencuri, baik itu barang-barang yang ada di rumahnya maupun yang di luar rumahnya. Ada beberapa berita yang pernah kakak dengar, lihat juga di berita itu, seorang anak sampai menjual genteng rumah orang tuanya. Itu di mana itu saya lupa itu Pak. Betul itu Pak, terjadi itu. Seorang anak menjual genteng, jadi gentengnya itu ditadari gede. Ditadari dijual buat beli sabu. Aku lupa tuh di mana itu. Pernah kok beberapa bulan yang lalu itu. Saking ini lihat aku pengen nunggu. Ini orang gede. Ya ibarat kata nek wong desa kan ya entek omah entek ngalas ya kan. Ya entek omah entek ngalas. Yang kasihan kan orang tua kan. Ada orang tua. Jadi jangan sampai adik-adik ini terjerumus di dalam penyalahgunaan narkotika apapun jenisnya, termasuk minuman keras. Jangan sampai juga ya. Kalau di rumah katakanlah ada yang nawarin, ini le tak wae omben-omben gitu, jangan mau. Atau dikasih obat apa yang kalian nggak tahu, mungkin apa namanya kak itu ya sekarang lagi ngetren, Yaridu. Ya, ada yang pernah dengar Yaridu? Belum? Ya. Ini sebagai bahan pengetahuan aja ya. Harus hati-hati, kenali. Kalau dikasih apa-apa sama orang lain yang nggak dikenal terutama ya, harus dicerna dulu ini apa ya kan. Ini jenis opo, kok ngerti kok dikei kon ombi atau dikei kon maem gitu kan. Jangan mau gitu aja. Lebih bagus kalau udah selesai sekolah langsung pulang ke rumah. Kalaupun mau keluar harus izin sama orang tua. Di sini ada nggak kalau saya mau main nggak pamit dulu sama orang tua? Ada. Kalau mau pergi juga pergi gitu aja. Jangan ya. Kalau mau main kemanapun harus pamit sama orang tua. Biar nggak dikhawatirkan sama orang tua, kan kasihan. Tiba-tiba mau nyari kemana anak kok nggak ada gitu. Walaupun sudah punya HP sekarang ya, semua kan punya HP Android semua ya. Punya HP Android semua. Tapi harus izin langsung sama orang tua. Terutama kalau pagi mau berangkat sekolah, salin ya dong, salin sama ibu sama bapak, minta doa restunya. Karena kesuksesan kita itu tidak luput dari restu orang tua. Sepintar apapun kita, kalau orang tua nggak ridhoi, nggak ada arti. Betul nggak adik-adik? Betul kan? Jadi kepintaran itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho. Kita mencari ridho. Ridho Allah, ya ridho orang tua, ya itu yang kita cari. Nah, di sini apa sih sanksi penyalahgunaan narkotika? Tadi kakak di awal juga bilang ya, narkotika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk untuk ancaman pidananya. Sanksinya apa sih? Ada hukuman, sanksinya pasti hukuman. Bentuknya penjara, ya kan?
bisa sampai hukuman mati. Pernah dengar kata seorang nama yang namanya Freddy Budiman? Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar yang di belakang? Belum pernah? Freddy Budiman itu belum pernah dengar? Belum. Nah, Freddy Budiman adalah seorang terpidana kasus narkotika. Dia skalanya sangat besar, internasional bahkan. Itu dihukum mati dan sudah dieksekusi dengan cara dia apa kalau di Indonesia? Saya tahu nggak hukuman mati di Indonesia? Ditembak. Kalau di negara lain barangkali ada dengan metode yang lain ya. Barangkali ada yang dipancung, ada yang digantung barangkali. Kalau di Indonesia dengan cara ditembak. Nah itu sampai hukuman mati banget. Makanya harus hati-hati. Nah sebagai contoh ya, di pasal 127 itu penyalahgunaan narkotika. Misalnya seorang menggunakan sabu, memakai sabu itu kena pidana juga. Itu hukumannya maksimal 4 tahun. Kalau yang menyalahgunakan narkotika golongan 1 sabu itu hukumannya maksimal 4 tahun di pasal 127. Tapi beda kalau yang korban penyalahguna. Antara penyalahguna dengan korban penyalahguna itu berbeda. Kalau yang korban itu bisa direhabilitasi. Misalnya nih si A dipaksa untuk menggunakan sabu. Dia udah berusaha melawan tapi tetap kalah karena mungkin yang paksa lebih besar atau lebih apa ya. Soalnya dia menggunakan sabu karena dipaksa. Itu namanya korban. Kalau yang penyalahguna berarti karena kesadaran dia sendiri dan serayanya karena niat hatinya dia kepingin menggunakan sabu, itu yang dinamakan penyalahguna. Tapi kalau yang korban itu bisa direhabilitasi, ada proses-prosesnya, ada prosedurnya. Kalau yang penyalahguna itu nanti diproses di persidangan. Ancamannya itu maksimal 4 tahun. Tapi beda lagi cerita ketika di pasal 112 contohnya kan membeli atau menguasai. Pasal 112 itu menguasai, memiliki. Misalnya seseorang dia memiliki narkotika, itu beda lagi ancamannya. Di pasal 112 itu minimalnya berapa tahun Pak Wisnu? 4 tahun. Minimal 4 tahun, maksimal sampai hukuman 15 tahun. 4 tahun atau maksimal 15 tahun itu adalah antara ya, minimal 4, maksimal 15. Itu waktu yang sangat lama. Adik-adik misalnya dihukum 7 tahun, tahun di penjara itu sangat lama. 1 hari aja katanya itu lama. Kalau tanya-tanya ya, tanya-tanya ke orang yang tersangkut perkara itu, pripun rawase Pak? Kainan. Ya bener, makan gratis ya tuh. 1 hari 3 kali gratis, orangnya buat gawe. Ada di kamar mandi, ada pipis yang mau ini dikawal. Ada yang mau ke WC dikawal, ada yang mau. Nah kalau di penjara begitu, mau ke kamar mandi aja dikawal, mau makan udah dikasih dia tuh, tapi nggak bisa kemana-mana, cuma di situ aja. Ya kan? Kalau di penjara seperti itu. Nah beda lagi ceritanya kalau nanti yang membeli, menjual, menjadi perantara jual beli. Itu aturannya di pasal 114. Itu lebih berat lagi ancaman pidana, minimal 5 tahun dan maksimal sampai hukuman mati. Misalnya si A membeli sabu kepada si B, atau si B menjual sabu kepada si A. Atau gini, kalau perantara jual beli ada yang tahu nggak? Perantara itu apa? Koyok maklar gitu, koyok calo. Misalnya si A punya teman si B ini pengen beli sabu, tapi si B nggak punya teman yang jual sabu. Dia ngomong sama si A, aku pengen beli sabu ini bisa dodol ya. Terus si A bilang, kayak si C dodol gitu. Akhirnya si B ngasih uang ke si A buat beli sabu ke si C. Itu namanya perantara jual beli. Itu juga bisa kena pidana. Kayak calo gitu loh. Motor-motor kan kalau ada jual motor, jual tanah itu kan ada calo biasanya ya kayak gitu calo. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Terus tipsnya seperti apa sih? Nih, kasih tahu nih tipsnya biar tidak sampai terjerumus ke
dalam penyalahgunaan narkotika. Itu ada beberapa poin ya, tapi banyak tips yang selain itu yang sudah ada di paparan itu. Nanti dari pihak IO, dari OSIS kalau mau materinya monggo silakan, ada di laptop sudah kakak simpan di situ. Nanti bisa diperbanyak buat bahan pengetahuan. Nah, itu tips-tipsnya. Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa. Dengan cara apa? Ya kalau yang agamanya Islam ya sholat, ngaji gitu. Kalau yang selain Islam ya bisa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Terus yang kedua, siapkan diri dan mental untuk menolak apabila ditawari narkoba. Yang tadi yang kakak bilang di awal, kalau ada orang baik yang dikenal maupun nggak dikenal masih sesuatu yang adik nggak tahu, harus berani katakan tidak. Say no to apa bahasa Indonesia apa? Berani katakan tidak apa? Pokoknya di situ ya, adik-adik ya, harus berani untuk katakan tidak. Terus yang ketiga, hati-hati dalam memilih teman bergaul. Tadi di awal yang kakak bilang, kita berteman bergaul bukan memilih-milih, tapi harus bijaksana. Kalau yang bisa mengajak kebaikan ya kita ikuti. Ada ibarat kata mengatakan bahwa kalau kita berdekatan dengan seorang penjual minyak wangi ya maksudnya ya, kita juga akan tertular wanginya. Pun sebaliknya, jika kita menjual berteman dengan yang nggak baik, tentunya kita juga akan terbawa ke yang nggak baik itu, baik langsung maupun tidak langsung, pasti akan berpengaruh. Terus yang selanjutnya, belajar berkata tidak apabila ditawari dengan alasan yang tepat. Nah, jadi juga harus tahu alasannya. Misalnya ditawari apa, nggak mau, tapi harus cari alasan yang tepat. Itu kan, aku nggak mau kayak gini, nggak jelas kok, gitu kan. Saya atau bilang saya nggak dibolehkan sama orang tua kayak gini, gitu kan. Udah langsung tinggal. Terus tingkatkan prestasi untuk mengejar cita-cita dan keinginan yang lebih mulia. Nah, contohnya tadi ada yang pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, jadi tentara. Mungkin sekarang ada gambaran dia pengen jadi jaksa, gitu kan. Ya dari sekarang mulai belajar. Terus untuk mengisi waktu luang, cari kegiatan yang positif. Misalnya di sini ada orang tuanya barangkali yang penghasilannya dari petani atau berkebun, bantu, gitu. Kalau habis pulang sekolah, tak merewangi bapak lah yang Tegal gitu kan, bersih-bersih opo gitu kan. Atau setidaknya kalau manu yang bantu bersihkan rumah, nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah, gitu. Nah itu cari kegiatan-kegiatan yang positif. Atau kalau di desa ada Karang Taruna nggak? Ada. Nah di situ bisa ikut kegiatan Karang Taruna apa? Misalnya mau mengadakan pengajian di desanya. Ini kan Rajab nih. Biasanya kan ada pengajian di Jepang gitu kan. Nah, ikut bantu di situ. Itu kan kita yang positif. Nah, untuk narkotika sekian ya. Terus yang kedua sekarang bicara mengenai perlindungan anak. Apa sih yang disebut dengan anak? Tahu nggak? Ada yang tahu? Kalau kakak ini masuk dalam kategori anak atau enggak anak? Enggak. Karena kakak ini udah 36 tahun, berarti udah masuk di dewasa. Nah, adik-adik ini umurnya paling berapa? 15, 14. Kalian tahu? Ada yang 16? Ada. Berarti masih kategori anak. Berapa? Tahu nggak? Di dalam kategori anak itu umur berapa, itu ada beberapa aturan yang mengatur. Sebagai contoh, kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak hukum positif kita, itu yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi kategori anak yang diatur dalam Undang-Undang positif kita itu yang belum berumur 18 tahun, dengan catatan dia belum pernah menikah. Kalau udah menikah, dewasa juga. Misalnya dia udah baru 16 tahun tapi dia udah menikah, berarti dewasa. Nanti kalau kategori yang lain pun juga ada, misalnya di hukum perdata dewasa itu berapa, terus di hukum adat nanti kategori dewasa itu berapa, itu juga ada beda-beda
kalau dihukum positif 18 tahun dan belum pernah menikah. Nah kayak adik-adik ini kan belum 18 tahun dan belum pernah menikah kan? Atau ada yang pernah menikah? Hah? Belum toh? Nah disitulah hak-hak adik-adik semua itu dilindungi oleh negara, gitu. Contohnya ketika adik-adik ini diperlakukan tidak baik, mungkin ya ada yang dipukul baik sama siapapun itu, atau itu kan kekerasan fisik ya, ada juga yang kekerasan secara seksual itu juga dilindungi semuanya. Ada pelajaran biologi ya di sini ya, ada ya, berarti udah belajar belum anatomi tubuh manusia? Sudah, dari ujung rambut sampai ujung kaki udah belajar semua ya. Jadi kita di sini konteksnya nggak saru ya nanti kalau bicara ini ya dengan anak ya. Nah, jadi adik-adik ini ketika nanti kok ada seseorang baik yang cowok maupun yang cewek ini sama dilindungi juga. Apa secara hak-haknya. Misalnya ada seseorang yang memegang alat apa ya namanya ya bahasanya ya, alat vital, itu adik-adik bisa melaporkan ke pihak polisi. Misalnya ada yang memegang alat vitalnya si siapa gitu kan, terus lapor bisa. Itu ancaman pidananya juga agak sedikit, minimal 5 tahun. Ini apa ini? Saatnya jam ke-7 di Oh, pergantian jam. Bagus ya. It's time to begin the seventh lesson. Ya. Jadi gitu adik-adik. Misalnya juga A sama B, cowok sama cewek pacaran, ya kan? Pacaran. Di sini ada yang pacaran? Gak usah pacaran ya. Gak usah. Karena nanti akan menimbulkan efek-efek yang negatif. Nek wis pacaran kepengine arek bojan. Tak takoni. Pengen arek ketemuan ya to. Cantikan sih kuwi ning ndi yang gitu kan. Sayang kuwi ning ndi sayang ya to. Nah, aku baru kuwi cantikan terus akan pada sinau ya kan. Setelah cantikan kepengine terus ketemuan. Nek wis ketemuan terus dolan. Nah, dolan yang nggon sing apik, nek sing ora apik yang betul parang to. Nah, nek kono berbuat sing enggak kan menimbulkan pelanggaran hukum, ya kan? Menimbulkan pelanggaran hukum. Misalnya si A sama si B pacaran, terus yang cowok demek-demek si yang cewek, itu juga kena pidana. Perlu diketahui, misalnya ya si cowok terus megang alat vitalnya yang perempuan, ya kan? Dan dia belum dewasa, itu kena pidana. Makanya hati-hati yang cowok-cowok terutama ya, nggak usah pegang. Bener, ancamannya minimal 5 tahun. Itu namanya ada kategorinya, ada pencabulan, ada persetubuhan. Kalau pencabulan itu hanya pegang-pegang seperti itu masuk kategori pencabulan. Misalnya yang cowoknya pegang, maaf ya, alat vitalnya yang perempuan itu dan masuk kategori pencabulan, itu kena pidana. Nah kalau persetubuhan berarti sudah selayaknya hubungan suami istri, maksudnya alat kelamin. Ya apalagi itu lebih berat lagi, minimal 5 tahun bahkan sampai dikebiri. Pernah tahu dengar kata kebiri nggak, adik-adik? Belum. Tapi itu ada kategorinya ya, yang bisa dituntut sampai hukuman kebiri. Nggak sembarangan juga sih. Dihukum kebiri itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Biar yang laki-laki itu tidak bisa, bahasa biologinya biar tidak bisa ereksi, biar hasratnya itu berkurang. Nah seperti itu kira-kira. Bukan berarti terus dipotong gitu, bukan. Ini seperti pengetahuan yang nggak saru ya. Itu seperti itu. Bahkan sampai bisa dihukum kebiri. Tapi dengan kategori-kategori ya,
tergantung dari kasus posisinya. Itu yang untuk perlindungan anak ya. Jadi adik-adik ini harus berani juga ketika ada seseorang yang tiba-tiba di jalan apa pegang-pegang apa harus berani lapor ya kan, nggak usah takut. Kalau di sekolahan bisa matur dulu sama bapak ibu guru, mau sih kayak ngatur aku gini gitu kan, apa bilang, karena itu adalah hak-hak kalian itu dilindungi oleh undang-undang. Kurang lebih itu ya adik-adik ya. Untuk narkotika tadi juga, perlindungan anak juga sudah. Nanti yang ketiga, materi ketiga tentang bullying nanti disampaikan oleh rekan saya Kak Wisnu. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Belum mengantuk kok? Belum. Masnya ini tak liatin dari tadi kayak gejala kayak di narkoba itu. Ngantukan wah. Iya, enggak pakai toh? Oh, botol. Tak liatin dari tadi kok kayak hayu-hayu benyo kok matanya merah terus menguap, terus tadi sampaikan Pak gejalanya menguap, ngantukan, ini gejala narkoba ini loh, narkotika dan omben-omben, loh. Makanya sering beredar di adik-adik apa namanya, omben-omben, ciu kayak gitu. Kok pada tahu ciu? Ciu termasuk minuman apa? Boleh nggak kalau minuman keras diminum? Boleh, ya tuh es batu. Yang nggak boleh itu minuman beralkohol. Gak apa-apa, kata-kata biar kayaknya nggak tegang kayak gitu tuh, santai relax. Nanti kalau mau curhat apa ini tanya aja nggak apa-apa, santai. Jadi tadi udah sampaikan juga dari nama kakak namanya Kak Wisnu, tinggalnya di Magelang. Hampir dekat juga sama Pak Arif juga. Tadi di sini kakak akan ngobrol-ngobrol aja lah kita, atau sharing-sharing. Biasanya yang terjadi di masyarakat banyaknya apa sebenarnya kayak musim apa bullying. Kalau ada bullying berarti ada bantal Nah ini itu ada bullying, ada bantal, makanya itu bullying. Maksudnya bosok gaulnya bullying. Kalau di Kembangan sini apa nih bullying? Bully, hah? Bully juga. Iya loh, yang lagi gitu pokoknya cuma bully kok ini gitu. Karena kita nyebut bully itu ya Allah, bully, GC. Boleh nggak sih bully itu? Neng cuma bercanda biasa minggu garapi kok kancan ya boleh-boleh juga. Kalau tapi neng juga sampai keterlaluan kayak gitu. Masa kita berteman kalau garap-garapan yo kaku tuh, misalkan cie lalu naik. Masa ming ketemu kancane siang ngono kae ngobrol biasa kan. Kaku itu tuh enggak cozy gitu tuh. Masalah ora ceritanya zaman tua garap-garapan kae to. Masuk pas aku zaman biyen kan SMP Gemawang mek kaku koyo pas duduk siap gerak. Saya tadi kakak kaget kok. Oh, iki semandi. Sampai tahu napa iki? Sampai duduk siap gerak. Itu latihannya di mana tadi? Duduk siap gerak itu. Di sini kok. Mantap kok makanan siap duduk siap gerak. Kayak ngakmil loh. Nah, tadi kan nyambung lagi ke bullying. Kadang dibolehkan juga lah namanya bullying, kadang kita bercanda. Apalagi kan kalau dulu kakak zaman SMP SMA kadang udah koncornya jenenge bapaknya itu kok donggang ngono kae itu biasa. Karena masih ya. Oh masih toh. Tapi ya jangan keblandang. Kalau wongnya jadi ditanggapi kan yang bullying juga garap-garapan biasa buat tambah keakraban sama teman-teman ya kadang boleh juga. Tapi kan kalau
itu sudah membuat sakit hati, terus membuat orang itu menjadi tertekan, jadi nggak menyenangkan. Nah, itu kan sudah berbeda toh. Itu namanya bully ya, jadi membuat perasaan seseorang itu menjadi tidak menyenangkan, membuat sakit hati, terus kita menjadi merasa tertekan. Nah, apalagi kayak sekarang sithik-sithik ono lewate HP pun grupan dhewe gawe geng atau geng iki ono geng-gengan ora ngene mesti ono. Sing iki yo kan geng ketua OSIS kan. Kan geng iki before apa geng di ngono ae. Iya toh, punya geng-gengan juga ini Mbak MC. Oh enggak ada. Bikin grup sendiri terus nanti kayak ngejumuk. Biasanya kan jumuk rasani toh. Ya nek dirasani gurune kancane dhewe ya to wajar to nek guru kadang kayak galak kae Pak gurune. Nah gitu oh biasa. Sudah sering Pak. Tapi sudah terbiasa. Pak kepala sekolah untuk sudah tambah, sudah terlatih. Tapi dibolehkan Pak kalau ngerasain lagi ya Pak kepala sekolahnya galak. Jangan, mungkin kan tujuannya dari Pak Guru, Ibu Guru kayak bergalak, ya ben kok tadine kok ngene to disiplin mlebu wis siap, brak. Kuwi to makane. Mas. Yes. Next Mas. Nah, betul. Jadi kan sekarang mungkin tadi ada sedikit bullying, ada sedikit namanya cybercrime juga. Jadi kalau kita apalagi kan sekarang sekolahnya mesti kudu wajib sekolahnya HP. Nek juga sirik-sirik sekolahnya HP itu disalahgunakan yang zamane kayak mengirimkan SMS berita perkataan cabul, jorok, apalagi kok VCS, video call ini bukan mesti ini loh. Kan banyak sekali iklan-iklan mesti jenengan kebobolan judul iklan kayak FCS terus ono iki bla 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 gitu. Kayak yang guyu kowe. Enggak toh? Dan jenengan itu mboten. Oh enggak layanan terus main FCS terus kudu imbasnya terus WA koncone berisi sing ngirim-ngirimi gambar saru angkut ono ancamane ora. Ya ada ancamane kan. Kenakan hukuman 5 bulan penjara. Ini contoh kasusnya dulu. Saiful Dian Effendi. Next Mas. Tuh, apalagi dulu yang sering terjadi waktu itu kan si Florence Sihombing yang dia ngantri bensin di Jogja, kemudian dia bikin status di Instagram, ya toh. Makanya kalau bikin status juga hati-hati juga waktu itu. Masih ingat nggak? Tahu nggak? Mungkin aja masih SD kayaknya, udah lama tuh. Jadi waktu itu dia ngantri bensin terus ada yang desel apa gimana, terus kemudian dia maki-maki bahwa warga Jogja bla 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 kayak gitu, dibikin status bla, kemudian warga Jogjanya nggak terima, kemudian dilaporkan lah si Obeng itu. Jadi dia dikenakan undang-undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lah, kenapa terus kakak kok isinya kok tekan ngomong lah, karena sekarang adik-adik kan sentuhannya dengan HP. Pagi wajib nanti mainannya semua Google berharap tugas ngupload kok bareng kok iseng-iseng gejek kalau ini gawe status kok naiknya terus digawe status bla 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 bla. Lah kok kadang ada yang tersinggung ora trimo ngelapor. Oke, mungkin lah mesti kok jadi jawabnya gini juga. Lah aku kan nggak tahu kalau ada aturannya. Loh, hukum itu nggak mengenal kayak gitu. Jadi semua orang itu dianggap sudah tahu hukum. Jadi terus nggak perlu terus tiap orang dikasih sosialisasi terus dikasih satu-satu itu enggak. Jadi misalkan kata di narkotika, lah Pak di daerah sini nggak pernah ada sosialisasi tentang narkotika. Loh enggak gitu juga, karena yang memang asasnya kayak gitu. Semua orang dianggap tahu hukum. Jadi makanya untuk terkait dengan kita menggunakan gadget ya harus hati-hati juga, jangan terus sembrono. Jadi kok wis jengkel kok iki masa-masa kelas 7 8 ya masa-masa puber to,
masa-masa kasmaran atau cinta-cinta monyet kadang biasanya timbul kayak kan. Berarti tolak kok. Hah? Oh, wajar kalau ditolak namanya mungkin dengan kurang perjuangannya kurang. Lanjut. Hah? Oh enggak, kalau takdirannya kayak cinta monyet apa yang main tembak-tembakan. Ya wajar kadang tuh sekarang wanita yo iso ngarani barang to. Enggak terus waton ndak ngarani. Apalagi sekarang ya wis emansipasi juga tuh. Next Mas. Tuh, nah mesti tahu tuh artis yang ini. Tahu kasusnya tahu enggak? Hah? Enggak tahu kasusnya. Ya nggak usah di-googling kan, karena kasusnya saru. Nggak usah dicari nanti di internet. Jadi waktu itu dia terkait dengan komen asusila. Nggak usah penasaran nanti pokoknya yang kasusnya ini. Nggak usah dicari loh. Nggak usah dicari, nggak usah penasaran, nggak usah kepo, nggak usah rasa ingin tahu nih. Cuma nanti dampaknya aja tuh. Dikenakan pasal 27 lah. Ancamannya juga untuk undang-undang ITE itu ada ancaman minimalnya juga, ada maksimalnya juga 6 tahun. Oh, tadi sampaikan Pak Arif, penjara sedina serasane kok suwi ngono. Mas next. Tuh, penyebabnya juga dapat dikenakan. Yang bikin kena, yang nyebarin juga kena. Makanya do rasa aneh-aneh. Next Mas. Next Mas. Tuh, cybercrime. Dengan nanti ada bisa baca tuh kejahatan komputer. Komen kejahatannya yang berbau dengan dunia maya. Ini duduk makhluk halus loh. Dunia maya memang bukan HP. Gampangannya ya, nggak usah terlalu terlok dengan komputer bla 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 bla. Kejahatannya yang berbau dengan teknologi, gadget, HP, lewat medsos, terus misalkan lewat belanja online, mungkin apalagi sekarang pakai fake GPS. Dulu kayak misalkan kayak Gojek, terus apa itu dia biar dapat poin, terus dia menggunakan fake GPS. Nah, kayak gitu juga ada juga. Next Mas. Jadi momen kejahatannya sih mampu wes mampu IT. Next. Tuh, next Mas. Next. Nah, sebelum kakak ke cyberbullying, tadi kan di awal sudah tak katakan bullying atau perbuatan membuat seorang itu tidak menyenangkan, sakit hati, tertekan. Tapi ini minggu garap-garapan, minggu nambah keakraban itu ya masih boleh-boleh saja. Jadi jangan terlalu kaku. Ini baru penyuluhan juga garap-garapan. Kalau kan ya aneh juga loh. Boleh juga, asal gimana ada batas-batasnya lah. Asal nggak membuat terus temannya tersinggung, sakit hati, karena nanti dampaknya sangat berbahaya, bisa aja ya gantung diri, karena stres, aku dibully karena pakaian terus ini, kayak gitu. Lah, terkait dengan bullying juga itu nggak cuma ada cyberbullying, ada bullying fisik. Contohnya apa Kak bullying fisik? Kayak mungkin talene nang wet terus dijambain, diwiti, dikeplaki, ditampar, terus ditendang rame-rame kayak gitu, ya toh? Pernah lihat juga toh di TV? Sering lihat TV nggak? Apa udah sekarang lihatnya di HP? HP itu paling lihat di YouTube apa yang wajar tuh, saya juga jarang nonton. Paling drakor, masih sering nonton drakor. Apa buat TikTokan tadi? Tuh kata Pak Andri tadi pada suka main TikTokan nggak? DJ Bon, tahu tuh yang iya toh ya, kita yang ngikutin juga, atau TikToker juga loh. Kalau kita nggak ngikutin nanti anak saya, ini ngopo apa, saya kan saya punya anak juga tuh, jadi biar tahu perkembangan anak-anaknya saya ini, kayak gini. Zamanku dulu dolanannya dakon, sekarang udah mainannya TikTok, DJ Bon, terus ono BTS, ada siapa lagi? Jungko, iya tuh, seperti lagu BTS kurang kosong.
Tadi ada bullying fisik, terus ada lagi bullying verbal. Yang sering terjadi itu kan bullying verbal. Misalkan ngonek-ngoneke, ngece-ngece, nggak rapi, ngasih kadang jempolnya untuk ragu sekolah itu ada di Magelang itu ada, apalagi nggak SMP, di SD di Magelang sampai anaknya itu takut dibully habis itu balik dikancingin nang WC, balik suwe ra gelem sekolah. Itu ada nggak? Di Magelang ada, insya Allah di Temanggung nggak ada, karena nggak mengenal kayak gitu kekancanan persahabatan, bestie, gitu. Nah iya tuh, sahabatan apa bahasa Inggrisnya? Bestie itu karena di artinya apa? Best apa ter? Baik, kalau soal sahabat ya iya tuh kayak hospital, artinya apa? Rumah sakit di artinya rumah hos sakit tuh kenapa bahasa Inggris Indonesia bisa kayak gitu ya? Bisa berbeda tuh. Berarti nanti tuh pelajari kamu sama tahun nanti bisa kamu bikin jurnal bahasa terus kayak gitu terkait dengan tata grammarnya gitu. Nah tadi ada bullying fisik, verbal, terus ada lagi yang sering terjadi lagi bullying sosial. Contohnya kayak apa? Biasanya jodake, motor bijak tulan, ada nggak kayak gitu? Ada juga, bukan di sini loh. Contoh lain ada. Terus nanti dia bikin seperti saya sampaikan tadi, bikin grup WA, terus ya grup dewe lebaran nih gue ngeleleng, ngerasani orang tersebut. Nah, itu namanya bullying sosial. Terus ada lagi yang ini namanya bullying cyberbullying. Wah, nanti adik-adik bisa baca itu. Jadi cyberbullying masih macam-macam, menyebabkan karakternya. Terus apalagi biasanya terkait kayak iki misalkan outfitnya iki kadang kapoldo terus bareng nggak rapi, itu kan sebenarnya kan bullying juga satu sisi. Misalkan satu grup dulu bareng outfitnya malah hitung-hitungan bawa outfit, tahu outfit itu jumlah harga kadang tren di YouTube itu kadang-kadang saya kadang yang kurang bermanfaat juga, tujuannya apa juga loh, menilai terus dari pakaian dari ini sampai regane aku iki ngomong maksudnya kayak gini juga loh. Kadang itu nanti membuat seseorang jadi kadang ada yang satu misalkan berteman juga satu grupnya jadi minder juga loh. Wah aku mah gitu biasa kayak kok ngomong. Kadang kan jadi kayak gitu, jadi satu sisi PD-nya orang itu kan jadi menurun, percaya dirinya, ya toh. Next mas. Tuh, praktek yang sering dilakukan miskol berulang-ulang, enggak sebenarnya miskol. Misalkan kayak ditolak baru wah miskol wae. Ada? Enggak toh? Tuh, terus mencuri identitas online, berbagi gambar pribadi tanpa izin. Lah, hati-hati juga. Misalkan adik-adik juga tadi dapat forwardatan pesan, terus misalkan contoh di WA, terus belum tahu kebenaran isi dari gambar berita tersebut, jangan langsung di forwardkan, jangan langsung disebarkan. Karena ya jawab tadi ada ancaman pidana yang menyebarkan berita bohong, membuat kegaduhan. Makanya hati-hati itu agar sekarang memegang HP gadget itu lebih bijak. Jangan sidik-sidik wah ben aku ben koncone dikira aku sih cepet ngerti benar wah tak sebagai tak share ke. Kadang kan ada kayak gitu juga di forward ke. Kadang berita wah kadang beritanya ra cetok. Next mas. Tuh contoh korbannya tuh, tapi kebanyakan di luar negeri sih, luar negeri Amerika, Jepang, karena dia saking depresinya sampai dia ada yang bunuh diri, terus ada yang sampai mendekam di dalam kamar karena dia saking sering dibulinya, terus gak mau sekolah terus ini. Nah tapi kalau sekarang udah gak sekolah, yang sekarang online terus ya, gimana mau bulinya ya? Hah? Iya, terus dikhawatirkan kan jadinya
Builing kau karena nggak bertemu secara fisik. Suka online apa offline sekolahnya? Offline? Oh, biar saling pada mas mbaknya ketemu ya tuh. Kayak Dilan, tahu Dilan kan? Hah? Tahu tuh? Ada lagunya dulu kita masih remaja, usia anak sekolah. Fals. Nanti nonton filmnya. Enak kan offline tuh? Biasa ketemu iso garapi. Lah, tapi seiring dengan pandemi Covid juga kan sekarang wes nanti kadang nanti ujuk-ujuk tiba-tiba ada yang kena Covid itu jadinya online lah. Khawatir kan sering yo pegang HP nanti tiba-tiba bisa berimbas ke siber tadi bullying. Karena kalau untuk bullying yang lain ketemu juga enggak kan otomatis sekarang ketemunya dengan cyber dengan dunia maya. Mungkin ketemu bapak ibu gurunya juga baru dekat-dekat ini juga loh. Setelah kemarin hampir 2 tahun nggak ketemu, cucu ketemu, oh ini si A si B ketemu langsung. Tapi antar teman yang satu udah pada kenal semua ini. Sudah? Kenalannya gimana? Gini, kenalan biasa gitu? Enggak? Apa cuma pakai kedipan mata? Enggak, next mas. Lah, untuk mengatasi masalah misalkan jadi korban-korban cyberbullying diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 terkait informasi dan transaksi elektronik. Nanti ada undang-undang ITE saya harus ngerti singkatannya, informasi dan transaksi elektronik. Nah selain itu selain telah mengatur terkait dengan bullying, jangan-jangan di undang-undang ITE juga mengatur biasanya apa? Judi online. Nah, toh kayak yang punya menek trading, hati-hati juga kalau bermain forex juga, atau kalau nepena kalau kerja ya orang kok juga itu duit karena main dikit-dikit main logika toh. Apalagi sekarang patokannya bunga bank BI, bunganya BI yang berikan amanah cuma segini, cukup nosing lebih di atas itu ya kita harus berpikir 2 kali. Apalagi kok kayak dengan trading forex kan banyak sekali iklannya. Sini kayak nganu separuh kayak dolanan ML Mobile Legends apa itu iklannya jedul loh tuh. Kayak mainan Free Fire apa itu. Mainannya apa kamu? PUBG. Hah? Oh, tuh PUBG kayak kamu iklannya jedul banyak trading. Terkait dengan judi-judi itu banyak sekali di situ. Lah, terkait dengan ancamannya ada nggak ancaman pidana? Ada. Ancamannya maksimal 6 tahun. Wah, siber tadi juga ancamannya 3 tahun 6 bulan. Lah, Pak, kalau terkait tadi ada siber bullying fisik, verbal, sosial, itu ada ancaman pidananya? Enggak. Ada enggak? Selain yang bullying, kalau yang siberbullying tadi kan diaturnya di Undang-Undang ITE 11 tahun 2008. Kalau yang tadi misalkan ngejek, ya terus apa namanya ngerasani, ada nggak diatur itu? Diaturnya di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang menyuruh, membiarkan, membuat kekerasan terhadap anak. Di penjelasannya kekerasan terhadap itu yaitu kekerasan secara fisik dan psikis. Jadi nggak hanya tadi menimbulkan visu, tapi kalau dia terus membuat tertekan, depresi, dapat dikenai pidana. Jadi berhati-hati saat itu nek gojekannya dibatasi. Wah, ini ojo keterlaluan, kok nek kayak stres lo bareng nanti dampaknya kayak gitu. Apalagi kan zaman dulu sama sekarang kan lain, garap-garapan zaman biyen karo sekarang ini lebih ngeri. Kalau sekarang bullyingnya ngeri, efeknya sampai nanti biasanya lo pada nggak mau sekolah itu, makanya apalagi tahun-tahun mulai dan cuma di SMP di SD itu bullying itu sudah mulai ada itu, ngeri makanya itu. Nanti kalau imbasnya nanti adik-adik
sampai ke blasok. Kalau badan mah dilakukan saling lapor si jirat terima. Wis ora rampung. Tuh, contoh perlunya si belum bisa dibaca juga dengan perlindungan terhadap data, melindungi bantu negara, tuh macam-macam lah, untuk terkait pasar saham, atau trading, next mas. Tuh, dan yang pasal 27 tuh tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat diaksesnya informasi elektronik, yang kontennya mengatur muatan yang melanggar kesusilaan untuk pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun tambah denda 1 miliar itu. Kemudian langsung bayar denda diganti kurungan. Dirasa aneh-aneh masih berbau ITE permain dunia maya, nggak usah kita terlalu pengen biarkan terus sini ngupload sing berbau ini, takutnya nanti orang sing tersinggung apa ini. Harus tahu lah, udah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Next mas, tuh ada lagi tuh menimbulkan rasa kebencian, tuh ancamannya juga paling lama 6 tahun, ada dendanya tuh. Tuh ada lagi yang berisi ancaman kekerasan, menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Lah terkait dengan undang-undang ITE ini juga, ini berbeda dengan undang-undang anak. Kalau yang di undang-undang perlindungan anak ada batasan untuk korbannya maksimal tadi kata berapa? 18 tahun. Ada maksimal umurnya 18. Berbeda dengan di undang-undang ITE. Semua orang dari yang anak-anak sampai ini kena juga. Anak-anak dan dewasa bisa dikenakan terkait dengan undang-undang ITE. Tapi lah dilihat dari case by case-nya. Jadi nggak semuanya terus ini. Apalagi dia nanti misalkan korbannya anak, tapi kok apa namanya? Ternyata anaknya juga yang melakukan terkait dengan itu, tapi belum diatur di undang-undang perlindungan anak. Lah nanti menggunakan yang undang-undang ITE. Jadi saling mengisi, misalkan saling mengisi kekosongan bila belum ada nanti pakainya yang ini. Tapi kalau yang di undang-undang perlindungan anak sudah diatur ya pakainya undang-undang perlindungan anak. Masalah untuk perlindungan anak hanya ancaman kekerasan secara fisik dan psikis, belum mengatur terkait kayak sampai bulir ke dunia maya tadi itu. Tuh, next mas. Di superframe gambar next. Nah, tuh tadi poin-poin. Jadi kesimpulannya yang tadi kakak sampaikan dalam menggunakan gadget, gunakanlah secara bijak. Jangan sedikit-sedikit ben ketok. Wah apa ini sini terus diupload apa ini, nah itu jangan. Ini gunakan apalagi minggu saya garap tugas apa ini buat sing penting-penting wae lah, masa nulis judi online terus ini. Oh tahu mas bro? Iya, jadi ini sedikit pemaparan dari kakak. Habis ini mungkin sharing-sharing takon-takon misalkan, Kak, hukum itu apa sih? Nah, dengan kayak gitu kita sehari-hari mendengar, kayak melanggar hukum. Tahu nggak sih artinya hukum itu apa tuh? Hukumun, dari kata menetapkan dari bahasa Arab. Nah, tapi secara bahasa, secara umum hukum itu adalah norma atau aturan yang berlaku di masyarakat yang berisi larangan dan sanksi bagi yang melanggarnya. Lah, hukum itu secara gambarannya secara umum itu. Karena untuk arti hukum sendiri secara spesifik belum ada, karena tiap beberapa profesor sarjana hukum itu bisa ketoknya dewe hukum itu adalah bla bla bla. Jadi ada banyak pengertian hukum menurut para ahli. Jadi ini sedikit pemaparan dari kakak, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa? Tuntut? Ya. Tuh, Pak Arif tadi ada yang tanya, oh maksimal ancaman pidana terhadap anak itu bagaimana diaturnya? Diaturnya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi terkait dengan anak, ancaman maksimalnya itu separuh dari yang dewasa. Seperti contohnya misalkan tadi pencurian ancamannya 6 tahun, berarti anak-anaknya berapa maksimalnya? 3 tahun. Lah, nek untuk seumur hidup mati gimana ancamannya untuk anak-anak? Lah, untuk misalkan dia ancamannya hukuman mati, maka maksimal pidana terhadap anak tersebut yaitu maksimal hukumannya 10 tahun penjara. Jadi begitu diaturnya di Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mau nambahin Pak Arif? Ada lagi adik-adik? Tuh gue suruh-suruhan gue wae mulai. Apa? Oh, bagaimana proses rehabilitasi Mas Arif? Ini toh rehabilitasi di Temanggung. Rehabilitasi apa? Kejiwaan apa? Oh, narkoba. Di rehabilitasi itu, oh tuh kita kasih gambaran sedikit. Jadi untuk rehabilitasi untuk di Temanggung sendiri memang belum ada tempatnya. Jadi terkait dengan putusan-putusan biasanya masih jarang untuk di Temanggung terkait dengan putusan rehabilitasi narkotika. Karena untuk nanti pelaksanaan teknisnya itu, nanti untuk pelaksanaan rehabilitasinya kita belum ada tempatnya. Berbeda dengan di kota lain, kayak misalkan contoh di Sleman yang pernah ada namanya rehabilitasi di Gracia itu, di daerah Pakem itu. Lah nanti prosesnya biasanya putusannya misalkan rehabilitasi, kemudian si terpidananya itu dibawa ke panti tersebut. Nanti misalkan dari dikasih obat untuk supaya dia nanti kembali ke keadaan semula. Lah dari biayanya juga nanti ditanggung oleh negara kayak gitu. Lah tapi untuk memang Temanggung belum ada. Kita kesusahannya masih di situ karena satu sisi juga untuk biaya rehabilitasi itu memang kadang anggarannya dari BNN sendiri kadang belum ada. Jadi begitu tadi. Di siapa namanya? Di Indah. Oh, di Indah. Jadi untuk rehab biasanya mengembalikan keadaan seperti semula. Prosesnya mulai dari secara fisik, psikis, nanti diberikan nasihat-nasihat, mulai dari nanti pengobatan dosisnya kayak gini. Misalkan biasanya mengonsumsinya misalkan satu harinya 1 gram dikasih juga tapi sedikit bertahap kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Mulai misalkan gantungan obat lah, kos obat mau limo kurangi kok apa telur siji ya. Terus secara fisiknya, terus nanti dengan olahraga juga, terus dengan makanan 4 sehat 5 sempurna, ditambah lagi dengan kayak semangat, motivator dan motivasi. Karena kadang ada orang yang misalkan nggak menggunakan kayak narkotika itu kadang nggak pede, bilang pede nih. Jadi misalkan ngamen nembak cewek, wah kalau ini deg-degan, maju mundur, saya tak mau besek ngono itu ada juga kadang biar muncul PPD kadang kayak gitu. Tapi kan janganlah kayak gitu. Misalkan menganu wis rasa komodo juga bisa tuh. Apalagi kita juga nggak ketergantungan kayak gitu. Apalagi ada ini nggak pakai juga masih bisa tuh. Makanya untuk terkait dengan narkotika rasa kepo, rasa penasaran nggak usah ciri-ciri jajal betul kok ngopo. Apalagi tadi masih ada yang belum disebutkan oleh Pak Arif, tapi sering berada di sekitar kita. Itu efeknya juga beri apa? Kecubung. Mungkin kalau adik-adik mungkin tahu kecubung, wes kuwi rasa penasaran, rasa digawe
gawe wedang campurke wis rasa. Karena nanti efeknya ngeri kan. Iso seminggu le ra jelas kayak gitu tuh iso kalau dia itu lah. Makanya kayak gitu juga itu memang terkait dengan hukum kita juga, kadang kita juga masih ketinggalan untuk barang narkotika anyar yang sebenarnya undang-undangnya belum ada juga kayak dulu contohnya Raffi Ahmad itu dia narkotikanya jenis baru, kita undang-undangnya belum ada jadi nggak bisa dipidana. Nah terkait kecubung juga belum kadang belum diatur karena banyak sekarang di daerah di pedalaman tuh menggunakan cubung, mereka dan kayak masalah pakai cubung. Oh kayak sumburnya mesti dong nganggo cubung ya. Karena cubung kok kursi meja kuwi dijak omong ae itu Kadang orang yang nggak tahu itu nanti membawanya bukan ke dokter, tapi digawa nang dukun, dikira lebonan. Padahal biasanya kuwi kedanan cubung. Kadang ada yang kayak gitu, kadang ada yang nggak tahu. Karena pernah ada tetangga saya kayak gitu tuh. Digawa nang orang dokter ya periksa iki ngopo iki. Nah, ternyata sebulannya baru kanggo dukun ayo tetep podo wae itu makanya. Tapi biasanya sampai 3 hari seminggu baru sadar. Jadi begitu nggih Di Indah. Ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan? Tuh, masih apa? Kayak jungkok ya, cukurannya Korea ya. Cukur nanti Mas. Oh, mungkin dia cukur poni ngono gimana bilangnya? Apa Mas Bro? Apa saksi yang dikenai oleh orang yang melakukan hukuman kriminal? Apa? Apa sanksi yang dikenai oleh orang yang melakukan hukuman kriminal? Oh, sanksi yang melakukan hubungan seksual atau kriminal? Hukuman kriminal. Oh, sanksi. Oke Mas. Apa sanksi yang dikenai oleh orang yang melakukan hukuman kriminal? Sanksi yang dikenai yang melakukan hubungan Kriminal. Oh, yang melakukan perbuatan kriminal kan itu sanksinya. Ya toh? Ya. Oh, apa sanksinya? Misalkan contohnya kayak apa? Mas Boy? Contohnya kayak apa? Melakukan apa? Contohnya Membunuh orang. apa? Membunuh orang. Membunuh orang. Misalkan membunuh orang, mencuri. Itu diaturnya di mana? Di kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Lah kayak tadi ada pencurian juga, itu nanti ancamannya maksimal 6 tahun. Ada lagi pencuri yang memberatkan. Lah terkait dengan membunuh itu ada membunuh biasa, terus ada penganiayaan yang menyebabkan orang mati, terus ada pembunuhan berencana. Lah untuk pembunuhan berencana itu untuk ancaman hukumannya bisa hukuman mati seumur hidup juga bisa. Untuk pembunuhan biasa maksimal 15 tahun. Ada lagi tadi kayak saya katakan penganiayaan yang menimbulkan kematian itu masih ancamannya maksimal 7 tahun. Jadi ada misalkan tuh dia misalkan memukul pisang jedot ke bareng, nggak tahu kalau ternyata dia mungkin ada masalah di kepala kayak gitu lah. Itu kan bisa penganiayaan yang menyebabkan orang mati. Jadi memang dia nggak ada niat membunuh, tapi dia waktu memukul ternyata mengenai kepala, di mana karena kepalanya itu dia ternyata ada penyakit bawaan, mungkin dulu ada pernah jatuh atau gimana lah, kemudian orang itu meninggal. Itu ada penganiayaan yang menyebabkan orang mati. Begitu Mas Boy. Ada lagi nggak? Hukuman judi online. Oh, hukuman judi online. Karena orang yang mau kayak ancaman itu saja. Judi online. Oh nggak ada. Oh lupa. Ancamannya tadi hampir sama juga dengan di pasal 27, ancamannya 6 tahun maksimal. Sering judi online juga kamu? Hah? Iseng nggak apa-apa sekali 2 kali, tapi jangan sering-sering. Karena kemarin ada kasus di Temanggung gara-gara judi online dia menghabiskan berapa? 1,2 M. Saya juga kaget kalau yang Temanggung itu dolanan online.
biasanya dong ngenteknya 2 juta, 3 juta karena kaget itu tuh ini ternyata dia sampai menghabiskan sampai 1,2 M mulai mengenai saya kaget itu ada di teman baru kemarin itu maksudnya baru tahun 2 itu 1,2 M jadi jangan aneh-aneh nggak serasa dolanan-dolanan sih kita untung-untungan serasa ngeracet pokoknya serasa digagas lagi otot mas boy otot bal boy itu nonton ya nonton biasa serasa diopen udah tekan nonton bal dipasangi dan ini harus serasa nonton biasa kopi gorengan cocik kok ya toh no oke gitu ada lagi kan apa-apa gue caranya mbak cewek tips dan triknya hah? Ini dukun tuh gue mbak dukun obat ganteng cewek takluk ke dia mbak dukun perlu mbak jambrok lah itu caranya kulihat ini bagi cewek bersih dan yang lain-lain kelepok-kelepok tuh Siufa bercanda loh jadi prakteknya yang dukun lo balik kok fotonya cewek udah wes foto gue mbak gue nah jadi ada lagi? Enggak cukup Mbak MC nih mau curhat kamu enggak? Hah? Enggak tak kembalikan ke perawatan Sorong Demikian dari saya. Jika ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk narasumber. Terima kasih untuk dari kejaksaan ini sebagai pengalaman kami. Barangkali ini jangan hanya yang pertama, besok kalau khusus kami butuh mungkin kami bisa minta tolong lagi untuk memberikan yang lebih spesifik. Oke. Ya silakan anak-anak membersihkan ini kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon perhatian anak-anak untuk tetap tinggal di dalam kelas. Nanti Mas Untung, Mas Adit, Mas Dani, Mas Doni silahkan snack yang ada di belakang dibagikan satu-satu. Kemudian silahkan dinikmati dulu. Kemudian nanti setelah kita istirahat makan snack apa adanya ya, seadanya aja. Nanti kita akan bersama-sama untuk membersihkan kelas ini, ya.